selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menyaksikan atau mendengarkan siaran kami di podcast BI Tarakan Show. BI Tarakan Show episode pertama membahas tentang ekonomi syariah. Seterusnya tetap membahas ekonomi syariah, cuman kita bertahap. Nah, sudah hadir bersama kita ekonomi junior, kata perwakilan Bank Indonesia. Sudah benar. Sudah benar ya? Sudah. Ada Mas Hafiz Iswanto. Halo Mas. Halo Mas. Luar biasa. Akhirnya ya, setelah badai berapa kali, akhirnya jadi juga. Jadi juga akhirnya kita di sini ya. Oke Mas, sebelum kita berbicara tentang ekonomi syariah, kan di konvensional ya, di umumnya masyarakat itu kan tahunya tentang kalau investasi semuanya berbentuk konvensional. Ada yang tafsirannya katanya itu judi. Nah, menurut pandangan Mas itu sebenarnya itu gimana sih siklusnya gitu loh? Oke, jadi kalau misalkan ya itu memang banyak ya stigma, mungkin orang-orang dahulu, mungkin juga ada milenial yang masih berpikiran seperti itu. Ya sebenarnya itu apa ya? Itu kan preferensi orang masing-masing. Cuman kalau ini menurut saya sendiri ya, kalau misalkan kita melakukan investasi, kita menitipkan istilahnya, menitipkan uang kita ke instrumen apapun itu, baik itu saham, reksadana ataupun mungkin yang lainnya seperti ya kripto atau yang hit saat ini kan, atau mungkin ke instrumen-instrumen lain, itu sebenarnya kan kita mau menitipkan uang, kita kan harus menganalisa dulu ya. Artinya dia nih bisnisnya apa sih, bagaimana dia menghasilkan uang, bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Harusnya kan seperti itu. Dan jika sudah melalui proses itu, seharusnya menurut saya ini jatuhnya bukan judi, karena ini selalu sudah melewati proses berpikir kan. Kalau judi kan mungkin kayak sabung ayam, menang atau kalah gitu aja kan. Nggak ada analisanya. Iya, betul. Pokoknya ayamnya gede ya udah. Iya, betul. Mungkin kayak gitu aja sih. Karena bentuknya ada sih. Iya. Karena ada dan ya, bisa. ada underlyingnya tepatnya. Betul. Jaminannya. Tapi kalau dibahas untuk ke syariahnya itu gimana sih Mas sebenarnya? Kalau untuk konsepnya itu apakah ada juga dalam bentuk syariah atau memang kita harus mengarahkan ke syariah? Kalau untuk syariah ya, instrumen syariah ya? Instrumen syariah. Nah, instrumen syariah ini masyarakat Indonesia kan mungkin 80% bisa dikatakan muslim ya? Iya, pastinya. Muslim. Negara Islam Pastikan besar. Nah, pastikan nyari yang ada hubungannya dengan muslim. Iya dong, harus. Mereka pengen cuan tapi juga pengen menjaga akhirat gitu kan. nah, itu tenang aja, men. Tenang aja itu. Itu pemerintah maupun juga mungkin pengelola dana seperti reksadana itu juga sudah menyiapkan produk-produk investasi syariah. Jadi kalau untuk reksadana mungkin bisa dilihat yang ada syariahnya itu pasti instrumennya syariah. Nah, instrumen syariah ini apa sih? Instrumen syariah ini kalau misalkan yang punya pemerintah nih ya, itu setahu saya sih ada dua ya. Sama-sama sukuk tapi dibagi dua. Apa ada tuh? sukuk retail sama sukuk tabungan. Nah, yang paling baru sekarang ini sukuk retail 015 kalau nggak salah. Iya. Itu baru launching kan. Nah, bedanya apa sukuk retail dan sukuk tabungan ini? Kalau sukuk retail ini tenornya beda. Tenor itu adalah jadi sukuk ini kesannya kayak deposito. Jadi kita menitipkan uang kita dalam periode tertentu dan baru bisa diambil setelah periodenya habis. Seperti itu. Dan setiap bulan kita dapat kupon. Nah, istilahnya kupon, bukan bunga. Kupon ya. Biar lebih syariah. Tapi memang syariah ya. Tapi kalau yang sukuk memang syariah. ya. Nah, membedakan apa? Jadi kalau misalkan si sukuk ini dua-duanya buat antara retail dan tabungan, itu underlying-nya tuh biasanya proyek-proyek APBN. Jadi kalau nggak salah kemarin saya baca itu yang SR015 ini ada jembatan Yutefa di Papua, kemudian ada gedung UIN di Makassar dan masih banyak lagi. Jadi proyek-proyek itu kita dibantu, istilahnya kayak crowdfunding. Pemerintah ini melakukan crowdfunding dari masyarakat untuk membantu proyek-proyek pemerintah. Gitu. Tapi seberapa tahu sih mengenai literasi ini masyarakat ini? Adakah datanya kalau masyarakat sudah mengetahui ekonomi syariah itu sekian persen gitu loh tentang keuangannya berapa persen gitu? Adakah gambaran dari Mas Hafiz itu untuk mengenai terkait seberapa tahu masyarakat itu tentang literasi ini? Iya. Jadi kalau misalkan literasi keuangan ya tentang investasi terutama syariah. Kalau syariah itu dibacanya mungkin tetap dari SID-nya. SID itu jumlah investor. Itu kalau nggak salah data Juni itu 3,8 juta. Masih banyak ya? Dikit. Dikit. Dari 200. Ya, compare 270 juta. Iya, betul. Tidak ada 10% kan. Kecil. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura itu kan sudah di atas kita semua jumlah investornya. Nah, perkara investornya nanti itu menaruh instrumennya di syariah, nah itu udah kebijakan mereka masing-masing. Oh begitu. Gitu. Tapi sebagai negara yang mayoritas harusnya
kita lebih banyak lagi untuk mensosialisasikannya Betul. sebenarnya. Masa kalah sama negara Nah, sendiri? betul. Iya, Karena betul. hitung-hitung apa ya? Kan kita juga bantu pemerintah gitu loh. Kan Hmm. kita kan kadang-kadang banyak komen pemerintah ini utang negara X, nah, negara X terus Iya utang sih. sana utang sini. Nah, tapi gimana? Pemerintah juga crowdfunding ke kita juga masih minim gitu. Oh gitu. Langkah-langkah kalau kita sebagai Bank Indonesia untuk mengedukasi ini apa saja yang sudah kita lakukan untuk biar masyarakat ikut membantu pemerintah? Nah, kalau misalkan di KPBL Kaltara sendiri nih, iya. khususnya di 2020 kemarin, kita tuh udah ada webinar series. Jadi ada Wah. 7. Wah, ada 7 webinar series. Ini ada, saya lupa ya, 2 atau 3 di antara ini mengangkat tema investasi. Jadi itu mengajarkan mulai bagaimana orang ingin membuka rekening saham, kemudian mereka bagaimana cara mengeloloskan uangnya, bagaimana mereka memanage pendapatan agar tidak lebih besar agar tidak lebih kecil dari pengeluaran. Hampir terbalik Iya. ya. Oke, oh gitu. Mas. Iya. Dan alasan utama Bank Indonesia ikut menggerakkan ekonomi syariah apa Mas? Nah, alasannya pertama tadi yang sudah saya sebutkan, karena 80% kalau nggak salah itu kan jumlah masyarakat kita adalah masyarakat Muslim ya. Oke. Dan masyarakat Muslim itu alirannya macam-macam kan. Ada yang A, B, C, D. Nah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya juga Nah, nggak tahu. Nggak mau masuk ke situ, nanti salah. Nah, tapi preferensi mereka tujuannya itu sama. Jadi untuk istilahnya yang mereka lakukan di bumi itu bisa menjadi bukan mereka di akhirat nanti. Wah. Nah, Ini kan konsepnya pastinya kalau syariah pasti dengarnya agama nih. Nah, gimana pendekatannya dengan agama yang lain gitu loh. Seperti kalau saya sih saya orangnya liberal, ikut semua. Karena saya investasi pun bentuk misalnya emas batangan pun ke bank yang itu. Syariah. Bagaimana pendekatan yang masih awam, masih agama itu tuh nggak bisa kami terima. Gimana tuh pendekatan dari kita sendiri, dari pegawai Bank Indonesia maupun sebagai masyarakat umum ataupun yang bergerak di bidang ekonomi syariah? Jadi pendekatannya konsep syariah itu sebenarnya bukan mengikat agama. Jadi harus orang Muslim yang boleh invest di situ, harus orang Muslim yang punya share terbesar di situ enggak. Jadi konsep syariah ini lebih ke kalau misalkan mungkin ini nggak tahu saya kalau di agama lain ada ngatur atau enggak. Tapi kalau misalkan di luar konsep syariah itu ada kalau misalkan perusahaan rugi, nah itu kita nggak dapat ruginya, pokoknya si investor saya nggak mau tahu caranya, saya harus dapat jatah saya kembali. Jadi misalkan dijanjikan satu tahun itu 5% pendapatan kuponnya, kuponnya 5%. Nah saya nggak mau tahu mau kamu bisnisnya lagi jatuh bangun mau kamu lagi ada masalah, saya udah dapat 5% dari duit yang sudah saya tanam. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau di syariah, di konsep syariah ini lebih ke ada namanya konsep bagi hasil. Kerjasama dan bagi hasil. Saya lupa bahasa Arabnya. Saya lupa bahasa Arabnya, tapi ada di situ. Nanti kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Jadi di situ memang intinya kerjasama dan bagi hasil. Jadi kita mungkin istilahnya crowdfunding tadi, kita galang dana untuk proyek X. Nanti kita terima hasilnya. Jadi misalkan persentase. Jadi misalkan kita nyumbang uangnya sekian. Nah ini kita persentasenya dari yang uang kita sumbang berapa. Nah kalau perusahaan rugi ya udah ditanggung bersama. Tanggung bersama. Wih, bagus tuh. Bagus. Sebenarnya. Bagus sebenarnya. Jadi memang ini tidak melulu tidak melulu harus orang Muslim. Jadi misalkan ada orang agama lain mau gabung di konsep syariah tadi, ya monggo. Karena memang dengan semua satu rasa sama gimana sih peribahasanya? Ya itu ya. Itulah. Satu rasa sama satu rasa satu. Pokoknya satu kena semua. Kena semua itu rata. Nah, itu kan jadi jadi seorang gimana caranya kita harus memajukan bisnis ini bareng-bareng. Iya, memajukan. Jadi, konteksnya memajukan. Memajukan bisnis ini bareng-bareng. Jadi nggak cuma rely on satu orang, satu institusi. Jadi kita semua gerak bareng maju sama-sama. Itu sih yang salah satu key point-nya di X-Share itu mungkin seperti itu. Yang bagus sebenarnya. Cuman iya. kita sudah terbiasa, kan sudah aku kasih uang lo kepada lo, balikin dong gitu kan. Itu yang masih terbawa sampai sekarang ya. Kalau untuk membantu pemerintah balik lagi itu ya berarti harus bersama-sama. Maupun apapun agamanya, apapun sukunya, kalau sudah digerakkan harus bersama-sama. Kalau kedepannya, prediksi Mas, kedepannya apakah misalnya sampai akhir tahun ini, apalagi sekarang pandemi ya, semua orang
lagi sulit dalam bekerja dan mencari pekerjaan pun ada pun lewat investasi. Yang lebih menjanjikan itu lebih baik tetap investasi syariahnya kita mulai galakkan atau sambilan konvensional tetap jalan. Menurut Mas gimana? Menurut saya, kalau menurut saya maksudnya saya nggak ngunci diri harus syariah sih. Kebetulan saya tidak, wah saya muslim, saya harus syariah. Saya bukan orang seperti itu ya, karena itu tadi kalau menurut saya maupun instrumen apapun setelah pokoknya itu melalui analisa dan itu legit, maksudnya bisnisnya halal. Halal ini maksudnya kayak misalkan kalau bagi di muslim kan minuman beralkohol kan haram. Nah, haram kan? Tidak diperbolehkan kan? Pasti. Nah, ketika kita bisnis kita masukkan uang ke perusahaan seperti itu, nah itu mungkin yang baru bisa dikatakan kurang pas. Jadi tidak sesuai dengan syariat di agama kami seperti itu. Oke. Jadi untuk membantu itu juga sebenarnya kalau misalkan tadi kan kita bicara tentang obligasi ya. Sukuk itu kan obligasi pemerintah. Saham itu juga si BEI, Bursa Efek Indonesia itu sudah punya indeks sendiri. Jadi indeks syariah namanya. Oh, ada sih indeks Ada syariah. indeks syariah. Oh, dipisahin. Iya. Oh. Jadi ya memang bisnisnya benar-benar tidak melanggar syariat Islam. Oh, contoh boleh dong disebutin? Oh, boleh Boleh di sini boleh. Jadi, boleh. Jadi kalau misalkan beberapa ini yang aku tahu ya, Yeah. itu perusahaan-perusahaan consumer goods. Artinya menjual kebutuhan sehari-hari kan nggak haram kan? Oh iya sih, bener juga. Pasti kan butuh kan. Nah, kebutuhan sehari-hari yang pokok ya. Iya betul. Kan siapa tahu ada yang butuhnya bir. Itu kan bukan kebutuhan sehari-hari. Gak bisa masuk Ya, itu. bisa. Pasti haram. Terus kemudian kayak rokok itu juga nggak masuk. Oh, nggak Karena masuk, kan ya. memang rokok memang nggak haram di agama Islam. Tapi kan ada fatwanya juga. Ya, tapi kan makruh kan Iya. lebih baik dijauhi kan seperti itu. Terus ada juga batu bara, seperti itu tuh masuk halal. Oh, masih halal Masuk ya. halal, Masih masuk halal. halal. Oh. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang bisnisnya tidak melanggar syariat Islam itu masuk ke indeks syariah tadi. Berarti walaupun dia berbentuk konvensional tapi secara itunya Bisnis syariah. Iya, betul. Nah, ini kan baru melek nih. Gue juga baru melek nih, baru tahu nih kalau Nah. ternyata bisa dikategorikan seperti itu. Jadi Iya. berarti balik lagi ke saham itu bukan berarti 100% itu judi. Oh iya. Iya kan ada produk yang dijual Ada. dan hasilnya ada setiap tahun. Ada. Betul. Betul sekali Betul. ya. Jadi kalau berbicara sejauh mana masyarakat tadi harapannya masih tetap jauh ya, tapi Bank Indonesia, semua lembaga dan pemerintah juga ikut ambil bagian untuk menggerakkan literasi ini. Nah, kan tapi balik lagi keterbatasan Indonesia kan ada nggak sampai rata, cuma di perkotaan. Nasib perdesaan gimana? Oke. Nasib pedesaan. Iya, nasib Nah, perdesaan. jadi ini mungkin termasuk best in disguise dari teknologi ya, termasuk online, istilah online. Jadi kalau dulu itu namanya orang mau beli produk investasi, terutama saham, itu tuh nggak bisa lewat mobile apps. Di sini tuh sekarang nggak bisa. Dulu tuh harus telepon brokernya, harus beli betul. saham A, saham B, mau beli jam segini nanti baru masuknya sore. Iya betul. Kayak gitu. Sekarang kan sudah bisa lewat sini semua. Ya. Nah mungkin tinggal kan sudah istilahnya jembatannya sudah ada, fasilitasnya aplikasinya sudah ada. Tinggal upaya dari pemerintah untuk bisa lebih gencar masuk ke daerah-daerah pemerintah dan segala instansi yang ada lah. Jadi itu kan termasuk pendalaman pasar keuangan kan, pendalaman istilahnya jumlah orang yang invest tuh menambah banyak lagi sampai ke pedesaan. Nah itu tinggal bagaimana kita nanti sebagai Bank Indonesia mungkin juga bisa, terutama kan kita di perbatasan nih. Nah di perbatasan. Contoh nyata nih, contoh nyata di perbatasan. Jadi contoh nyata di perbatasan itu kebetulan ini saya mengalami sendiri tahun 2019 pas OJT. Itu kebetulan saya kan dapat ya namanya OJT kan pasti merasakan semua fungsi lah ya. Iya. Itu kan kebetulan pas itu dapat tugas untuk sosialisasi ke 19 desa di perbatasan di Pulau Sebatik tepatnya. Nah, Sebatik cuy. jadi di sana itu kita memang tujuan utamanya menyampaikan kenapa sih kita harus pakai rupiah. Iya. Kenapa sih kita pakai rupiah? Karena di Sebatik itu kan dulu banyak yang pakai ringgit ya. Iya 80% katanya. Ya, terus kan sekarang udah bergeser sejak Udah ada Bank bergeser. Indonesia nih. Wah, ini hebat ini Bank Indonesia Kaltara nih. Iya baru Bisa 4 tahun ya baru 4 tahun tapi udah bisa membalikkan jadi 80% pakai rupiah. Oke. Nah, itu di sana kami juga menyampaikan istilahnya informasi-informasi ekonomi dasar lah. Jadi kayak misalkan kondisi global, kondisi nasional itu bagaimana. Terus bagaimana kalian bisa mendapatkan tambahan-tambahan ceperan uang lah di dalam Ceperan. pekerjaannya. Oke. Siapa sih yang nggak pengen tidur tapi dapat uang?
Kan kayak gitu istilahnya. Zaman sekarang. Ya, dan yang instrumen-instrumen tadi, sukuk terutama tadi, itu kan apa ya? Oh iya, tadi aku juga lupa jelasin. Sukuk itu kan ada yang istilahnya fix kupon. Jadi kuponnya tetap 5% dalam setahun. Ada juga floating. Nah, yang naik turun ya. Nah, floating tapi dibatasin bawah. Apa nggak enak tuh. Jadi paling rendahnya tuh udah disegel nih paling rendahnya sekian persen. Tapi kalau begitu suku bunga naik, dia ikut naik. Iya. Jadi kan enak. Nah, balik lagi yang ke sebatik tadi, Mas. Oke. Yang tadi kan sudah literasi segala macam. Nah, kendalanya apalagi tadi kan belum sampai ke kendalanya. Oke. Jadi kalau dari sana ya, dari pengalaman kami pas itu kami kebetulan satu tim pas itu, kendalanya terutama ya di itu sih, apa namanya? Belum adanya, masih minim lah. Jadi mereka ngaku tuh baru BI, baru kami pas itu yang maksudnya ada sosialisasi seperti itu tuh baru dari BI aja. Jadi dari mungkin perlu juga langkah dari pemerintah, kemudian dari orang-orang, artinya orang-orang sana yang memang berpengaruh ya. Nah, orang yang berpengaruh juga mungkin bisa mengasih apa ya, insight ke mereka untuk mulai investasi gitu. Iya sih. Tapi yang paling penting sih infrastrukturnya ya. Iya, Yang paling penting jaringan. itu jaringan. Iya. Kalau nggak ada jaringan ya susah. Susah juga. Karena kita sudah merasakan nih sebatik ya. Iya. Walaupun ya sebatik atasnya tuh agak mendingan kita ya kerja bersama lah nanti harusnya. Bukan kita doang ya, maksudnya pemerintah. Iya betul, kerja bersama. Kerja bersama. Iya. Pemerintah Nggak bisa, nggak semuanya bisa. harus Iya. ikut ambil bagian, nggak bisa. Kalau mau bagus negara ini ya semuanya harus bergerak gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi Mas, itunya tentang investasi ekonomi syariah ini. Dan satu lagi untuk ini nambahin yang sebatik tadi ya. Jadi karakteristik orang-orang di ini ya mungkin nggak tahu ya, bisa digeneralisir semua orang di pedesaan atau memang ini di sebatik aja. Itu mereka tuh lebih senang megang cash. Oh iya. Mereka melihat fisiknya. Oh ini loh duit saya loh, ini loh duit saya. Oh iya, tebel ya, Nah, tebel gitu. Kalau misalkan kita taruh di saham atau di instrumen lain kan duit kita nggak ada kan. Iya, betul, Ini betul. jaminan kita punya duitnya mana, gimana Iya, baliknya. betul, Nah itu sih. Jadi kayak apa ya? Padahal itu kan dijamin pemerintah sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya memang yang bisa menguatkan mereka tuh pemerintah. Iya sih. Uangmu aman. Gitu. Terkadang kayak contoh nyata mak gue juga masih gitu. Lebih enak fisik. Lebih enak fisik kan? Mana nggak ada uangmu di sini, sudah Iya. transfer mak. Iya. Ada mak. Iya. Iya bener itu. Benar. Itu sih kendala mindset yang sudah tercetak Mindset, dari dulu ya. betul. Apalagi di daerah pedalaman seperti apa tuh, perbatasan tertinggal seperti itu, ya itu permasalahannya ya. Nah bahkan kan kalau misalkan dari data juga itu jumlah apa ya, orang yang punya rekening di Indonesia itu kan masih belum 100%, belum sampai 90% juga. Oh. Jadi ya itu tadi orang-orang yang jauh dari akses perbankan lebih milih naruh uangnya di bawah Kasur. Betul Gitu, bawah kasur. iya. Atau keramik satu yang enggak di di semen. Atau di lemari di bawah baju. Iya betul, pasti itu. Oh iya betul. Jadi memang itu tugas apa ya, kita bersama lah Tugas untuk bersama. Tapi paling enggak kita pendekatan ke anak-anaknya sih. Ya. Yang sudah SMP, SMA ke Ya, atas itu iya. itu yang Bisa kita kita pendekatannya. dekati itu. Karena mereka yang akan bergerak lebih banyak kan, Iya. orang tuanya ya udahlah kalau stuck di situ ya ya. udahlah. Paling enggak anaknya mengajarkan. Iya betul. Sudah kita menyampaikan mereka mengajarin Iya, gitu loh. Oke. betul. Oh gitu Mas. Ada lagi Mas untuk nanti harapannya untuk statement closing, harapannya tentang ekonomi syariah ke depannya. Ini kan baru episode 1, nanti ada Iya. episode Oke, berikutnya untuk oke. penambahannya. Harapannya dulu deh. Harapannya apa ya? Harapannya ya semua orang jangan ragu lah. Atau misalkan untuk instrumen-instrumen obligasi terutama ya. Kita kan tadi kan utamanya bahas obligasi sukuk terutama. Iya. Itu kan di backup pemerintah, dijamin pemerintah. Jadi selama NKRI masih ada, selama negara kita masih berdaulat, ya pasti pemerintah bisa bayar itu. Jadi jangan takut aja. Oh iya, sebelum kita tutup, cara mendapatkan obligasinya. Nah, cara dapatkan Iya, obligasi. hampir saja kita lupa. Nanti kita bicara obligasi, di mana sih nyarinya? Nanti pasti bertanya-tanya. Di mana sih Mas sebenarnya? Nah, ini aku jelasin secara singkat aja ya. Nanti kalau lebih lengkapnya bisa dibaca di Instagram kita. Oh iya, Agent Kaltara. Chase Agent Nanti tampil di Kaltara. sini. Oh, ya. promosi. Di sini. Iya betul. Di mana Mas? Jadi singkatnya sebenarnya di ada mana? 4 tahap aja. Jadi kita daftar, kita dapat SID. Daftar ini macam-macam. Jadi daftarnya bisa di perbankan. Perbankannya bisa dilihat di listnya Kemenq, ada. Mungkin hampir semua perbankan. Kemudian bisa di aplikasi fintech seperti Bareksa, kemudian Bibit, Iya, aplikasi kayak gitu bisa. Sama di sekuritas juga bisa. Jadi bagi teman-teman yang udah punya rekening sekuritas, sudah punya saham, itu bisa dipesan di sekuritas juga. Jadi kalian tinggal order di situ, nanti dapat email konfirmasi, kalian dapat sekian apa ya istilahnya tuh, sekian pesan, misalkan pesan 1 juta.
kan nggak mesti dapat sejuta kan, Iya. tergantung alokasinya kan, dapat berapa. Nanti kalian bayar sejumlah, kalian dapat berapa, kalian dapat konfirmasi, udah deh, kalian udah otomatis dapat. Oh, simple ya. Simple. Semuanya dalam genggaman. Ya, semua dalam genggaman. Semua dalam genggaman. Cuman balik lagi, oke. infrastruktur. Infrastruktur. Pemerintah. Itu nantilah. Ya, itu nantilah. ya. Kalau kita membahas lanjutannya nanti akan ada episode Betul. berikutnya. Stay tune aja. Stay tune aja, ikuti terus BTS Bintara Show di Instagramnya di Chase Agent ya. Ya, Kaltara Chase Agent. BI Kaltara Chase Agent, cari aja, serta aja di situ. Nanti kita hasil setiap progresnya ada. Kita ada Ya. infografis segala macam, kita tuangin di situ hasil-hasil tentang ekonomi syariah dan berita-berita lainnya. Mungkin itu saja dulu Mas ya. Ya, boleh, Terima boleh. kasih Mas untuk Iya. waktunya. Sama-sama. Kabarnya WFA. Abis ini langsung istirahat ya. Iya, iya. Gua ngedit. Oke, begitu saja. Saya Maruli Sitonga dan Mas Hafiz Irwanto. Iya, Hafiz Irwanto, ekonom junior. Jangan lihat ekonom junior, Waduh. tapi lihat ininya. Wah, Wih. Junior aku masih Mas. Tetap junior ya. Nanti pasti senior. Oke, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya tentang ekonomi syariah. Saya Maruli Sitonga sekali lagi pamit undur diri dan sampai jumpa di BI Tarakan Show. Dadah. Dadah.